Shalom saudaraku, kita akan belajar lagi. Kali ini kita tetap belajar pengajaran keluarga. Ada begitu banyak topik yang bisa kita pelajari. Dari hal yang mendasar, dari hal yang biasa, sampai hal yang cukup berat. Dari kita ini bisa tertawa, bahkan bisa mentertawakan diri sendiri sampai kita ini sedih dengan keadaan yang ada. Mengapa? Karena buat saya persiapan pernikahan yang baik akan membuka banyak potensi konflik yang kemungkinan akan muncul, tetapi calon mempelai ini sudah diberikan cara-cara untuk mengatasinya. Dan kita sudah belajar dari yang pertama, saya ulangi lagi. Konflik yang pertama adalah bahasa iman yang berbeda. Potensi konflik yang kedua, produk keluarga asal. Kita ini semua orang adalah produk keluarga kita. Kemudian yang ketiga, kecerdasan yang berbeda. Yang keempat, perbedaan suku dan budaya. Yang kelima adalah perbedaan gaya hidup. Lalu yang keenam, perbedaan konsep mengatur uang. Yang ketujuh, hobi yang mengganggu. Lalu yang kedelapan adalah perbedaan umur yang jauh. Sekali lagi, semua potensi konflik itu akan lebih baik kalau lebih dini, lebih awal diketahui. Dan sadar keduanya bahwa potensi konflik ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Bagaimana cara mengatasinya, bicarakan dengan baik. Dan kali ini kita sampai kepada urutan yang ketiga dari 4 potensi konflik. Yaitu potensi konflik yang 9, 10, 11 dan 12. Judulnya adalah menemukan 4 potensi konflik ketiga dan cara mengatasinya. Kita akan belajar. Pak, kenapa bisa begitu banyak konflik yang bisa ditemui atau bisa didapatkan? Terus terang bagian dari pembelajaran saya selama puluhan tahun. Menghadapi pasangan demi pasangan, menghadapi masalah keluarga demi masalah keluarga. Itu membuat saya ini bisa mengumpulkan masalah demi masalah, kemudian mengelompokkannya dengan baik. Itu kemudian menjadi perenungan, menjadi tantangan buat saya untuk bisa mengajarkannya kepada saudara. Tidak selalu 12 konflik ini akan muncul dalam hidup satu pasang. Bisa hanya 1-2 potensi konflik, yang lain tidak ada. Tapi yang tidak ada di masa sebelum menikah bisa muncul setelah menikah. Tetap akan bisa teratasi dengan baik. Kuncinya di mana? Kuncinya yang pertama adalah kalian bisa menerima apa adanya perkembangan yang ada. Perubahan yang ada. Berikutnya, tetaplah setia kepada perjanjian nikahmu. Lalu bertekadlah untuk berubah. Dua-duanya harus berubah. Seringkali suami atau istri itu menuntut pasangannya untuk berubah. Saya sarankan, Jangan tuntut pasanganmu berubah. Biarkan dia berubah sesuai dengan kerelaan hatinya. Karena itu bila kedua calon mempelai dalam Kristus mengenal Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam pernikahanmu. Yakin bahwa kalau dia ketemu Tuhan, dia akan berubah. Berikutnya, kalau potensi konflik itu tambah tajam, saya sarankan kalau engkau tidak bisa mengatasinya, kembalilah kepada kanselor pernikahanmu yang netral, tidak berpihak, tidak berat sebelah.
Kanselor pernikahan yang memegang kebenaran di atas semua yang ada. Bukan masalah mempelai pria atau sang suami atau istri. No, kebenaran nomor satu. Berikutnya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak selesai. Ada waktunya masalah itu selesai. Mungkin sudah berkata, ya Pak, satu masalah selesai tapi kan muncul masalah yang baru. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Masalah silih berganti. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kasih karunia kepada setiap anak-anaknya yang belajar kehidupan daripada dia. Oke, kita akan lanjutkan. Potensi konflik yang ke-9. Banyak sifat yang bertentangan. Banyak sifat yang bertentangan. Pak, dia kasar, Pak. Dia ini orangnya susah diajak ngomong. Dia ini mau menangnya sendiri. Dia ini suka maksa saya. Dia ini egois, enggak perempuan. Itu bisa seperti itu loh. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita ini belajar sekali lagi bahwa sifat yang bertentangan menjadi proyek doa pasangannya supaya dia bisa berubah. Saya ingat firman yang kita baca di dalam 4 potensi konflik yang kedua, yaitu Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4, 2 dan 3. Sabar. Pak, dia banyak perbedaannya dengan saya dan bikin saya pusing. Ya, renungan kembali apakah engkau itu mau lanjutkan pernikahanmu dengan dia. Karena kalau perbedaannya itu 1, 2 dan tidak terlalu tajam, oke. Tapi kalau sudah banyak yang bertentangan, jangan sampai perasaanmu itu mengalahkan akan logika sehatmu. Pertimbangkan potensi konflik pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke-8, sampai yang ke-9. Pak, dengan cinta saya akan bisa ngalah terus sama dia. Maaf ya saudara, suatu kali engkau tidak kuat. Kalau engkau punya Tuhan, ketika engkau tidak kuat, engkau bisa lari ke Tuhan. Tetap setia, tetap mengasihi, tetap menyegarkan akan dirimu sendiri. Tapi kalau engkau pada titik tertentu tidak kuat, berat saudara, berat. Karena engkau bisa melakukan hal yang tidak engkau sukai. Apa itu Pak? Mungkin saudara bisa menjawabnya. Pak, bagaimana kalau banyak sifat yang bertentangan? Duduk, berdua, bicarakan. Masing-masing bawa kertas. Apa yang tidak disukai dari aku, apa yang tidak disukai dari kamu. Terbuka. Dan jangan tersinggung. Karena tujuan dari diskusi ini adalah menemukan jalan keluar. Jadi jangan tersinggung. Lalu mulailah bicara satu demi satu. Saya katakan bahwa pernikahan adalah soal membangun kesepakatan. Tawar-menawar, membangun kesepakatan. Jalani kesepakatan yang sudah diputuskan selama sekian waktu. Bila ada hal yang perlu diubah, tawar-menawar lagi. Buat kesepakatan baru dalam semua hal. Termasuk sifat yang bertentangan. Siapa tahu. Sifat yang bertentangan itu kami 7 Pak. Sangat bertentangan. Ketika engkau diskusi dari bulan ke bulan. Dari 7 itu bisa jadi 4.
Dari 4 bisa jadi cuma 2. Dan engkau 2 ketika mau jalani pernikahan, rasanya kami ini punya pengharapan untuk jalan terus. Silakan. Saya bisa katakan, andalkan Tuhan. Supaya engkau bisa menikmati pernikahanmu dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Potensi konflik yang ke-10 adalah luka masa lalu yang belum selesai. Luka masa lalu yang belum selesai. Luka masa lalu yang seperti apa, Pak? Apapun yang masih menyisakan sakit ketika engkau mengingatnya. Mungkin di dalam perjalanan pacaranmu, PDKT-mu, engkau pernah buat kesalahan, menyakiti atau berkhianat. Lalu kembali minta maaf dan engkau mengampuni. Tapi kalau itu belum selesai, terulang-ulang lagi, terngiang-ngiang lagi, ya itu luka masa lalu yang belum selesai. Selesaikanlah sebelum menikah, itu jauh lebih baik. Atau dendam kepada seseorang, atau dendam kepada ayahmu, atau kepada ibumu, atau kepada saudaramu yang lain. Selesaikan dengan baik. Karena itu akan menambah beban ketika engkau nanti menikah. Saya masih ingat ketika saya mengkonseling salah satu pasangan. Minggu depan mereka mau menikah. Dan minggu itu pertemuan terakhir. Minggu sebelumnya itu pertemuan terakhir. Kami bicara soal luka masa lalu. Dan sungguh-sungguh mereka mau tidak ada luka masa lalu. Ada kemarahan yang terpendam dengan calon iparnya. Dan lukanya cukup dalam. Terus saya katakan, apakah akan kamu bawa ke dalam pernikahan? Dia mengatakan, saya tidak mau. Dan seminggu sebelum pernikahan, dia lakukan rekonsiliasi dengan sangat berat hati. Dia harus berikan prolog yang bagus, kemudian dia minta maaf walaupun dia yang salah. Walaupun dia tidak bersalah, maaf. Yang dia yang bersalah adalah iparnya. Tapi iparnya mau memahami, kemudian justru minta maaf juga. Bagus sekali, indah sekali. Kapan saya tahu? Saya tahu sebelum pemberkatan nikah. Sebelum pemberkatan nikah, mungkin 1 jam sebelumnya, saya ketemu dengan mempelai. Lalu saya tanya, bagaimana dengan masalahmu? Masa lalu. Dia mengatakan, sudah selesai. Memang luka masa lalu mestinya sudah diselesaikan. Kita perhatikan ayat dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Itu adalah peristiwa Yusuf dengan saudara-saudaranya. Perhatikan perkataan Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu mulai dari Kejadian 37, Yusuf mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Dan itu merupakan akibat dari sikap saudara-saudaranya. Tapi setelah semuanya itu berjalan puluhan tahun, bahkan ketika Yusuf dikerjakan hatinya oleh Tuhan, kesombongannya ditundukkan oleh Tuhan dengan peristiwa, kekesalan hatinya atas saudara-saudaranya dikerjakan Tuhan supaya lembut hati dan mau mengampuni. Dan dia melupakan masa lalunya. Jangan ada masa lalu yang membuat luka, yang membuat engkau tidak kuat untuk menghadapi pernikahanmu kelak. Butuh keterbukaan. Kalau ada, selesaikan lebih baik. Sekarang kita melihat potensi konflik yang ke-11.
yaitu sahabat dan teman pasangan. Sahabat dan teman pasangan. Saya pernah membahas ketika kita belajar tentang 3 hubungan suami istri. Suami istri sebagai sahabat. Dan di dalam konseling pranikah saya sering kali mengatakan, downgrade-kan sahabatmu menjadi teman biasa. Dengan cara engkau tidak lagi seperti dulu sahabatmu nomor 1 orang yang engkau ceritakan masalahmu. Mulailah geser. Tapi potensi konflik yang ke-11 itu bukan masalah pada downgrade-kan sahabatmu. Tapi sahabat dan teman pasangan ini cukup mengganggu. Mungkin karena kekompakan, mungkin karena masa lalu dengan alumni apa. Mungkin urusan bisnis. Mungkin ada cerita-cerita masa lalu mereka dan itu mengganggu. Mereka tidak lagi berteman seperti dulu, tapi ketika sudah menikah, kemungkinan akan tetap ditarik atau dilibatkan. Tetap akan dilibatkan. Sahabat dan teman pasangan yang bisa menjadi pegangguan. Tolong bicarakan dengan baik. Lalu yang ke-12, prioritas hidup yang berbeda. Wow, ini yang lebih repot. Prioritas hidup yang berbeda. Prioritas hidup yang berbeda. Perhatikan prioritas hidup ini. Memang lebih baik bicarakan dari awal. Contoh kalau ini 2 orang yang mau memasuki pernikahan. Coba tanyakan dong. Menurutmu pekerjaan dengan keluarga itu lebih prioritas mana? Lebih prioritas mana? Pekerjaan atau keluarga? Pekerjaan atau istri? Pekerjaan atau suami? Pekerjaan atau anak? Karir atau keluarga? Bicarakan itu, terbuka apa adanya. Akan jauh lebih baik. Sebab kalau tidak akan menjadi konflik yang besar di kemudian hari. Itu berat. Itu berat. Jadi saya sarankan prioritas hidup yang berbeda yang akan menjadi potensi konflik dibicarakan dari awal. Karena berjalankah 2 orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Amos 3 ayat yang ketiga. Kalau mau jalan bersama-sama terus-menerus maka tujuannya sama, prioritasnya sama. Harus begitu. Kalau tidak ya perbedaan 1 derajat hari ini bisa menjadi perbedaan yang semakin lebar tahun kedua dan ketiga. Kenapa? Karena prioritas hidupnya berbeda. Alangkah indahnya kalau kalian itu menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Berikutnya prioritas yang kedua, keluargamu nomor 1. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, nomor 2. Bukan nomor 1, nomor 1 Tuhan. Bukan pelayanan saudara, Tuhan. Artinya kalau pelayananmu itu terlalu banyak dan mengganggu keluargamu, ya kurangi. Tapi tetap engkau tidak kehilangan Tuhan. Dalam ibadahmu pribadi, dalam engkau mencari Tuhan tidak kurang. Yang ketiga, prioritas yang ketiga itu adalah pekerjaan. Tidak mau, memang harus kerja dengan baik. Jangan terbolak-balik. Berikutnya keluarga besar, berikutnya baru teman, baru hobi dan yang lain-lain. Buatlah prioritas, sepakatilah prioritas berdua. Maka kalian akan bisa jalankan dengan baik kehidupanmu. Perhatikan Sefanya ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya.
Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung dari pada hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Jadi closing ayat untuk 12 potensi konflik adalah carilah Tuhan. Hai orang-orang yang rendah hati. Saya percaya dalam pacaran, PDKT, dalam konseling pranikah, kalau engkau bisa menemukan potensi konflik lebih awal, lalu diskusi cara mengatasinya, itu jauh lebih baik. Dan dalam prakteknya, konseling pranikah yang jalan 6 bulan, minimal 10 pertanyaan. 10 pertemuan. Dan ada pertanyaan yang muncul dalam ujian kejujuran. Saya buat 8 halaman ujian kejujuran. Karena beberapa kali harus melakukan konseling pranikah online. Jauh sekali, Zoom saya pakainya karena beda kota. Di mana kami harus kemudian menyiapkan mereka. Saya berikan mereka pertanyaan, saya tambahi ketika Zoom, saya tanya akan potensi konflik demi potensi konflik. Sangat menolong. Kesimpulannya, menemukan 4 potensi konflik yang ketiga dan cara mengatasinya. Yang ke-9 adalah banyak sifat yang bertentangan. Yang ke-10 adalah luka masa lalu yang belum selesai. Yang ke-11 adalah sahabat dan teman pasangan yang kemungkinan bisa mengganggu, bahkan mengacau. Yang ke-12 prioritas hidup yang berbeda. Temukan potensi konfliknya dan belajar satu dengan yang lain. Terbukalah untuk diskusi, terbukalah hatimu untuk koreksi. Lalu libatkan Tuhan, sekali lagi libatkan Tuhan. Temukan tujuan Tuhan dalam pernikahanmu dan libatkan Tuhan dalam praktek kehidupan. Kita akan lanjutkan dengan topik yang menarik di lain waktu. Dan percayalah, kalau kita melibatkan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan baik. Karena Tuhan di tengah-tengah kita. Tetap semangat. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.